Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah madada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kepada sahabat channel YouTube Yok Ngacizu, saya akan menyampaikan kisah yang keempat, yaitu tentang seorang kafir yang kasyaf. Di dalam kitab Tuhfatul Asraf yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Alwi Al-Jufri, murid Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Setelah mendengarkan qasidah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau berkata, "Wahfadhil qalba ayyulimma bihi asyaitanu wan nafsu wal hawa wad daniyah." Jagalah hati agar tak dikuasai setan, nafsu, hawa dan dunia. Musuh manusia ada 4: nafsu, hawa, dunia, dan iblis. Seorang ulama berkata, "Inni bulitu bi arba'in yarmini bisihami qausin malaha taftiru iblisu wad dunya wa nafsu wal hawa. Ya Rabbi anta alal khalasi qadiru." Aku diuji dengan 4 yang tiada henti menyerangku dengan anak panahnya: iblis, dunia, nafsu, dan hawa. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk menyelamatkanku. Nafsu itu seperti binatang liar. Tiada sesuatu yang mulia dalam nafsu. Jika nafsu dipaksa melakukan sesuatu, baik menyenangkan maupun tidak, ia akan terbiasa. Pengarang Burdah berkata, "Wan nafsu katifli in tuhmilhu sabba'ala hubbir rodongi wa intaftimhu yan fatimi." Nafsu itu seperti bayi. Jika kau biarkan, ingin terus disusui. Jika kau sapih, ia tak akan menagih. Dahulu ada seorang kafir yang kasyaf. Berita tentang lelaki kasyaf ini tersebar luas dan sampai ke telinga seorang yang alim. Aku benar-benar khawatir, bagaimana kalau orang kafir ini menyesatkan masyarakat. Sebaiknya aku mendekatkan diri kepada Allah dengan membunuhnya, katanya dalam hati. Dengan sebilah pisau di balik bajunya, ia pergi mengunjungi si kafir. Sesampainya di rumah si kafir, ia memanggil namanya. Orang kafir tadi menjawab dari dalam, "Wahai orang alim, letakkan pisaumu dan masuklah." Rupanya benar berita yang tersebar dalam masyarakat, kata si alim dalam hatinya. Ketika ingin masuk,
ia ditentang oleh nafsunya. Marilah kita masuk. Siapa tahu kita dapat mengetahui amalan yang menyampaikan orang kafir ini ke tingkatan ini, kata si alim kepada nafsunya. Setelah masuk, mereka segera terlibat dalam perdebatan sengit. Si alim mengutarakan berbagai dalil, ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengajak si kafir memeluk agama Islam. Setelah cukup lama berdebat, sadarlah si alim bahwa usahanya sia-sia. Ia kemudian membentak, "Masuklah Islam." Tak disangka si kafir tiba-tiba saja berkata, "Ulurkan tanganmu." Sambil menjabat tangan si alim, si kafir mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengapa kau baru mau masuk Islam setelah aku bentak? Padahal sebelumnya aku mengajakmu dengan cara lebih baik. Tanya si alim keheranan. Wahai orang alim, ketika kau membentakku dengan masuk Islam, nafsuku berkata, "Jangan masuk Islam." Karena aku membina semua urusanku dengan menentang keinginan nafsuku, maka aku tentang dia. Lalu aku masuk Islam dengan seketika. Dan semua hal yang kau dengar tentang aku dan kasyaf ini kuperoleh karena aku selalu menentang nafsuku. Jawabnya, dalam menentang keinginan nafsu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Allah memberi orang kafir itu hidayah karena ia selalu menentang nafsunya. Keberhasilan semua urusan banyak bergantung pada kemampuan seseorang untuk menentang keinginan nafsunya. Wahai manusia, jika kau mengikuti keinginan nafsumu, ia akan menyeretmu ke dalam berbagai macam syahwat dan kalian akan diperbudak olehnya. Nafsumu akan memerintah, "Carilah ini," dan kalian pun akan serta-merta berkata, "Marhaba, baik." Nafsu ini kemudian membelenggu kalian dengan keinginannya yang amat banyak. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk menentang segala keinginan nafsu, tetapi kita justru tunduk kepadanya. Imam Busairi berkata, "Wa khallifin nafsa wa syaitana wa'sihima, wa inhuma mahadakan nusha fattahimi." Tentanglah nafsu dan setan, dan membangkangkanlah terhadap keduanya. Jika mereka memberi nasihat, janganlah mudah percaya. Andai kata kenikmatan surga adalah pertemuan dengan para ulama dan orang-orang soleh, maka itu cukuplah sudah. Namun, bagaimana jika di dalamnya ternyata kita bisa melihat para nabi dan para rasul serta wajah Allah yang Maha Mulia? Itulah kenikmatan yang paling tinggi. Kita tak akan bisa mencapai tingkatan yang telah dicapai oleh orang-orang soleh
kecuali dengan jalan menentang keinginan nafsu kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mendudukkan musuh-musuh kita, baik lahir maupun batin, dan memasukkan kita ke dalam kelompok para nabi, rasul, dan hamba-hambanya yang beriman. Demikianlah kisah seorang kafir yang kasaf karena selalu menentang nafsunya, akhirnya mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.